Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong gugat AFF sebagai wadah pengembangan sepak bola ASEAN. Pelatih Timor Leste beri pembelaan ke pemain skuad Garuda Muda. PSSI gerak cepat tangani permasalahan skuad Timnas. Dan pemain keturunan Grade A resmi dipanggil Timnas Belanda. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Polemik Liga di Indonesia belum sepenuhnya selesai. Kini Liga 2 Indonesia mengalami polemik baru jelang menuju kick-off. Sebagaimana diketahui, jadwal kick-off Liga 2 semula dijadwalkan pada 8 September mendatang. Namun di waktu yang bersamaan, terdapat agenda FIFA Matchday September 2023 antara Timnas Indonesia versus Turkmenistan. Maka dari itu PT LIB tidak menutup kemungkinan untuk kick-off Liga 2 2023-2024 akan digelar lebih cepat atau justru molor. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus. Dia mengaku bahwa bukan persoalan yang mudah dalam mengantongi izin kepolisian untuk pelaksanaan Liga 2 musim ini. Sejauh ini belum ada keputusan mutlak mengenai format Liga 2 2023-2024. Sebelumnya, Liga 2 musim lalu menggunakan sistem 3 wilayah. Wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Akan tetapi Liga 2 musim ini hanya bergulir selama 7 pekan dan terpaksa dihentikan imbas tragedi Kanjuruhan. Wakil Ketua Umum 2 PSSI, Ratu Tisa Destria berkomitmen untuk memperkuat proses audit keuangan PSSI dan mengumumkan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat, yakni sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan sepak bola di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan bahwa PSSI secara terus-menerus mengajukan laporan hasil audit keuangan organisasi secara transparan kepada FIFA sebagai salah satu persyaratan, yakni untuk berpartisipasi dalam turnamen FIFA atau ALC. Tisa juga menekankan bahwa peran Erick Thohir sebagai ketum PSSI memberikan penekanan yang kuat terhadap pentingnya transparansi dalam audit keuangan organisasi, dengan tujuan membuktikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas manajemen. Sebagaimana diketahui, kepengurusan PSSI sebelumnya dinilai tak transparan dalam manajemen. Selain berkomitmen untuk lebih transparan terkait audit keuangan PSSI, kini Wakil Ketua Umum 2 PSSI Ratu Tisa juga membeberkan misi baru yang akan diusung PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir, di mana Ex-Sekjen PSSI ini mengungkapkan sejumlah prioritas PSSI. Di antaranya, sumber daya manusia di sepak bola, kompetisi, timnas yang lebih berprestasi, pengembangan industri, hingga transparansi. Salah satu yang paling menarik ialah sumber daya manusia di sepak bola, sebab ia menyebutkan bahwa PSSI akan memiliki program pengembangan pemain mulai dari akar rumput hingga mencapai level yang dibutuhkan untuk bermain di level tim nasional. PSSI sendiri saat ini sedang membuat basis data para pemain sepak bola di seluruh Indonesia dari 1.023 anggota PSSI yang terdaftar. Data tersebut nantinya akan mencatat setiap statistik pemain sepak bola Indonesia pada setiap kompetisi dari waktu ke waktu, sehingga bisa dipantau perkembangannya. Pemain dengan statistik permainan paling bagus bisa mendapatkan rekomendasi untuk bisa ditarik untuk memperkuat timnas dan berkompetisi di level internasional. Bek Timnas Indonesia Asnawi Makwalam diselimuti kabar gembira, di mana pemain yang berstatus kapten timnas itu kembali tampil penuh bersama Jeonnam Dragons FC di Liga 2 Korea Selatan musim ini. Terbaru, Asnawi berhasil membantu timnya meraih kemenangan 2-1 atas Kim Jeon Sangmu pada lanjutan pekan ke-25 Liga 2 Korea pada hari Minggu kemarin. Asnawi yang diturunkan sejak menit awal dipercaya main mengisi pos bek sayap kiri. Punggawa timnas Indonesia itu mampu menunjukkan kualitasnya dengan bermain solid dalam menjaga pertahanan maupun saat melancarkan serangan untuk Jeonnam Dragons. Atas kemenangan ini, Jeonnam merangkak ke posisi 7 pada papan klasemen sementara dengan mengkoleksi 37 poin. Mereka hanya terpaut 2 angka saja dari Anyang yang sedang menempati posisi 5. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan akhirnya melepas masa lajangnya usai menikahi sang kekasihnya. Pernikahan Pratama Arhan digelar dengan sederhana dan dilakukan pada hari Minggu kemarin. Hal tersebut diketahui berkat video yang tersebar di media sosial. Menariknya, pernikahan Arhan ini juga dihadiri oleh Ketum PSSI Erick Thohir dan Indra Syafri yang menjadi saksi bagi kedua mempelai. Terlepas dari itu, Arhan saat ini berkarir di Jepang Tokyo Verdy. Ia berjuang menembus skuad utama. Di musim ini, catatan penampilan bek berusia 21 tahun tersebut meningkat.
Pemain asal Blora itu total sudah bermain sebanyak 3 kali bersama Tokyo Verdy musim ini. Dibandingkan musim pertamanya, Arhan hanya mencatatkan 1 penampilan bersama Tokyo Verdy. Kabar gembira juga menghampiri salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, Zain Patinama. Pemain berusia 25 tahun ini tampil penuh selama 90 menit ketika menghadapi Aussies Tabik pada hari Minggu malam kemarin. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Stavanger itu, Viking FK berhasil menang dengan skor 1-0. Pada laga ini, Zain tampil cukup solid baik dalam membantu pertahanan maupun saat membangun serangan lewat sektor sayap Viking FK. Bahkan dirinya juga mampu mengirimkan umpan matang kepada Salsen di menit ke-47. Tapi sayang, umpan manja tersebut masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh rekannya itu. Dengan hasil ini, Viking FK masih menempel ketat Bodo Glimt yang sedang merajai klasemen sementara dengan koleksi poin yang sama, yakni 44 poin. Selain itu, tim yang dibela Zain Patinama juga berhasil memperpanjang kemenangan di 10 laga secara beruntun. 2 pemain keturunan Indonesia Grade A mendapatkan panggilan memperkuat timnas Belanda untuk kualifikasi Euro 2024. Mereka adalah Ian Madsen dan Tijani Reinders. Skuad besutan Ronald Koeman bakal menghadapi Yunani pada 7 September di Belanda dan menghadapi Irlandia pada 10 September 2023 di Dublin. Ini tentu menjadi kesempatan buat 2 pemain keturunan Indonesia yang dipanggil ke skuad Belanda untuk unjuk gigi. Bagi Ian Madsen sendiri, ini menjadi kali pertama dirinya dipanggil ke skuad senior Belanda. Sementara bagi Reinders, gelandang berusia 25 tahun tersebut semakin mencuri perhatian, yakni usai diboyong oleh AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Reinders sendiri sebelumnya juga sudah pernah dipanggil ke skuad senior Belanda untuk melakoni laga UEFA Nation League. Namun hingga kini ia belum menjalani debutnya bersama Oranje. Dalam misi mendapatkan kemenangan besar di Piala AFF Grup B dengan menghadapi Timor Leste, timnas Indonesia U23 justru hanya mencetak 1 buah gol melalui aksi Ramadan Sananta. Skuad Garuda Muda sebenarnya memiliki banyak peluang, namun lagi-lagi sayang para pemain gagal memanfaatkannya dengan baik. Menanggapi hal itu, pemain yang memiliki banyak peluang yakni Ramadan Sananta pun buka suara. Pemain asal Persis Solo ini mengakui bahwa dia terlalu banyak membuat peluang di depan gawang Timor Leste. Kondisi ini membuatnya sedikit hilang kepercayaan diri karena gagal memaksimalkan kesempatan. Di samping itu, pelatih Timor Leste U23 Park Sun-tae justru mengakui ketajaman pemain Persis Solo tersebut. Menurutnya, Sananta memiliki fighting spirit di atas pemain skuad Garuda Muda. Bahkan dirinya juga mendoakan skuad Aran Sintayong ini bisa melaju ke semifinal Piala AFF U23. Usai mengalami kemenangan tipis 1-0 di laga pamungkas penyisihan Grup B Piala AFF U23 2023, pelatih skuad Garuda Muda Sintayong memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Tambal 3 poin membuat Alvendra Dewangga dan kawan-kawan berada di posisi kedua klasemen dan membuka kans lolos ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik. Namun, nasib mereka masih menunggu hasil dari grup lain, yang mana akan bertanding hingga tanggal 22 Agustus mendatang. Terdekat, laga terakhir Grup B antara Malaysia dan Timor Leste akan jadi penentu langkah mereka. Menanggapi pertandingan malam tadi, Sintayong mempertanyakan keseriusan AFF untuk mengembangkan sepak bola di Asia Tenggara. Sebab Sintayong terlihat sangat emosional dalam beberapa keputusan wasit dan hakim garis tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal tersebut bisa terlihat dari ekspresi wajah Sintayong yang bahkan mendapatkan kartu kuning. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap AFF memiliki tugas tak sekedar menggelar turnamen, tetapi juga mengembangkan sepak bola Asia Tenggara.